Sini. Dah. Ini kapan? Hah? Yang ini kapan? Sekarang kayaknya, Dek. Beneran? Aku klik ya. Kalau udah mulai PDS. Sekarang apa nanti, Mbak? Bu. Kapan? Yang ini sekarang, Mbak? Itu udah. Ini ya. Kok iso? Ini enggak apa-apa. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai peran keluarga dalam mengelola pasien diabetes mellitus. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri karena kalau tak kenal maka tak sayang. Saya Ardina berprofesi sebagai perawat. Sebelum saya menyampaikan materi mengenai peran keluarga, saya akan menyampaikan mengenai pengertian diabetes mellitus. Apa sih pengertian diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah, disebabkan oleh tubuh yang tidak memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif untuk mengubah glukosa menjadi energi. Kadar gula darah normal saat puasa untuk orang dewasa umumnya ada di bawah 100 mg dengan rentang 70 sampai 99
atau 70 sampai 100 dianggap normal. Kadar gula darah normal sewaktu untuk orang dewasa pada umumnya adalah kurang dari 200. Faktor yang menyebabkan terkena gula darah yaitu yang pertama ada gaya hidup tidak sehat, di mana ada pola makan yang tidak sehat, yaitu konsumsi makanan tinggi gula, lemak, dan rendah serat dapat meningkatkan resiko diabetes, kurang aktivitas fisik, dan obesitas. Ada faktor genetik dan riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan diabetes dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit ini. Adapun faktor hormonal, yaitu kehamilan, kondisi hormonal lain, kondisi seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS juga dapat meningkatkan risiko. Ada juga penyebabnya yaitu penyakit autoimun. Pada DM tipe 1 dan LADA, sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerah dan merusak sel-sel penghasil insulin di pankreas. Adapun kerusakan pankreas, kerusakan fisik pada pankreas akibat cedera, pembedahan atau kondisi tertentu dapat mempengaruhi kemampuannya memproduksi insulin. Ada juga mutasi genetik. Beberapa mutasi genetik bisa menjadi penyebab DM tipe lain seperti MODY dan diabetes neonatal. Ada juga akibat terkena DM. Yang pertama yaitu kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal atau nefropatik diabetik adalah komplikasi berupa kerusakan ginjal yang diakibatkan oleh berkurangnya aliran darah ke ginjal pada pasien diabetes. Risikonya penderita harus rutin melakukan cuci darah secara rutin atau mungkin harus menjalani operasi transplantasi ginjal. Yang kedua, ada gangguan pada mata. Komplikasi gula darah pada mata atau disebut juga dengan retinopati diabetik disebabkan oleh rusaknya pembuluh darah di retina. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan kebutaan. Penyumbatan pembuluh darah pada retina juga akan memicu pembentukan pembuluh darah baru yang tidak berkembang sempurna. Pembuluh darah yang tidak sempurna ini mudah rusak atau pecah sehingga akibat perdarahan dalam mata. Ada juga akibat yang lain yaitu penyakit kardiovaskuler. Tingginya kadar gula darah berpotensi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, di mana jika pembuluh darah rusak, maka sirkulasi darah di seluruh tubuh termasuk jantung akan terganggu. Adapun akibat selanjutnya yaitu masalah kulit dan kaki. Komplikasi yang paling umum pada penderita diabetes mellitus adalah masalah pada kulit dan kaki. Biasanya berupa luka yang tak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah dan saraf, sehingga aliran darah pada kaki terbatas. Yang kelima, ada akibat terkena gula darah yaitu kerusakan saraf. Kerusakan saraf akibat diabetes atau disebut juga dengan neuropatik diabetik kebanyakan menyerang bagian kaki dan tangan. Penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 10-20% penderita diabetes mengalami nyeri yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan saraf. Adapun pengobatan diabetes mellitus. Pengobatan diabetes mellitus berfokus pada pengaturan gaya hidup, termasuk diet sehat, yaitu banyak makan serat, sayur, buah, protein tanpa lemak, olahraga teratur, menjaga berat badan ideal, obat-obatan oral seperti metformin, sulfonylurea, atau terapi insulin mungkin diberikan untuk mengontrol gula darah.
Pemeriksaan gula darah rutin dan edukasi diri sangat penting untuk keberhasilan pengobatan. Adapun perubahan gaya hidup, yang pertama ada pola makan sehat. Fokus pada buah, sayur, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Kurangi asupan gula, karbohidrat olahan, dan lemak jenuh. Ada pula aktivitas fisik rutin. Lakukan olahraga ringan hingga sedang seperti berjalan kaki setidaknya 150 menit per minggu untuk mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas insulin. Menjaga berat badan ideal, menurunkan berat badan jika mengalami kelebihan berat badan atau obesitas akan membantu mengontrol gula darah. Adapun mengelola stres dan cukup tidur. Atasi stres dengan baik dan pastikan tidur yang cukup untuk membantu mengontrol gula darah. Adapun obat-obatan dan terapi. Ada obat oral. Dokter dapat meresepkan obat oral seperti metformin. Metformin dapat mengurangi produksi gula dari hati. Ada sulfonylurea, merangsang pankreas untuk melepaskan lebih banyak insulin. DPP-4 inhibitors, membantu meningkatkan kadar insulin secara alami. Dan ada juga SGLT2 inhibitor, membantu tubuh membuang kelebihan gula melalui urin. Ada juga terapi insulin. Terapi insulin diberikan jika pankreas tidak memproduksi cukup insulin. Tersedia berbagai jenis insulin yang dibedakan berdasarkan kecepatan dan lama kerjanya, serta dapat diberikan melalui suntikan atau pompa insulin. Bermanfaat. Kok istilahnya nggak ikut ke sana aja? Yang lurus ya Kak? Sampai sejauh yang saya sudah sampaikan, apa ada yang mau menanyakan mengenai diabetes mellitus? Tadi saya kan sudah menyampaikan tentang pengertian diabetes mellitus, ada faktor yang menyebabkan terkena diabetes mellitus juga. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tanya mengenai penyakit diabetes mellitus. Sebelum saya lanjutkan materi, monggo kalau mau bertanya bisa sampaikan saja. Nanti tak tampung dulu. Nunggu surat apa nih? Buat kerja itu kompetensi kan? Buat itu kerja. Nanti kalau udah dapet mau kerja di sini.
Enggak di Jakarta. Ini hanya liburan yang sangat bermanfaat. Aku aja liburannya tidur. Wah, udah 5 bulan. Itu emang lama gitu atau gimana? Adapun pemantauan dan edukasi, pemantauan gula darah. Pemeriksa kadar gula darah secara teratur menggunakan alat pengukur gula darah atau glukometer untuk memantau efektivitas pengobatan. Sebelum saya membacakan peran keluarga dalam pengelolaan pasien diabetes mellitus, apakah ada yang mau menanyakan mengenai penyakit diabetes mellitus? Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana? Apakah jenengan sudah menerapkan diet diabetes mellitus di rumah? Sudah mengurangi gula, makanan yang karbohidratnya banyak, atau yang makanan berlemaknya banyak? Apa cuma makan sayur-sayuran aja sekarang? Sama tahu tempe itu? Pripun, Pak? Iya, bagus. Minum air putih sehari 7-8 gelas, nonton. Iya, 2 liter minimalnya. Umurnya ketika itu tahun kelahiran 2002. Iya, enggak apa-apa. Atau teh hangat yang manis gitu, Pak, kan lebih enak. Berapa tahun? Namanya enak enggak? Enak enggak? Tapi masih makan buah ya, Pak, kayak gitu setiap hari. Oke. Enak enggak? Iya, biar nggak ngedrop biasanya pakai buah aja, nggak usah pakai. Oke, bagus. Ya. Di sini ada peran keluarga dalam pengelolaan gula darah pasien diabetes ya. Peran keluarga pada pasien diabetes mellitus sangat penting untuk kesuksesan pengobatan, mencakup dukungan emosional, motivasi untuk gaya hidup sehat atau diet dan olahraga. Bantu praktik dalam manajemen penyakit seperti cek gula darah dan penyediaan makanan, edukasi tentang penyakit serta menjadi telinga kedua dan saat kontrol ke dokter demi peningkatan kualitas hidup pasien dengan mencegah komplikasi. Siapa di sini bapak-bapak dan ibu-ibu kalau kontrol ke rumah sakit biasanya diantar sama keluarganya? Oke, biar tahu juga keluarganya tentang kondisinya jenengan udah membaik atau belumnya. Tapi nggih berharapnya pasti lebih membaik lagi. Peran keluarga dalam manajemen penyakit, mendukung kepatuhan terapi, membantu pasien untuk minum obat secara teratur dan meningkatkan jadwal minum obat, memfasilitasi gaya hidup sehat, mendorong dan menemani
pasien berolahraga, serta membantu menyiapkan makanan yang sesuai dengan anjuran diabetes mellitus. Memantau gula darah. Keluarga dapat membantu pasien memantau gula darah meskipun pasien dapat melakukan sendiri. Bantuan keluarga ini sangat berarti untuk pasien. Mencegah komplikasi. Dengan dukungan dan pendampingan yang optimal, keluarga berperan penting mencegah komplikasi buruk yang tidak diinginkan. Peran keluarga dalam dukungan psikologis pasien. Mbak, biasanya selesai jam berapa ibunya nanya? Iya. Memberi dukungan emosional. Menjadi pendengar yang baik, keluarga dapat menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan psikologis dan merasa dicintai serta dihargai, dapat membantu pasien merasa lebih tenang dan mengurangi beban emosional. Dengan dukungan keluarga, pasien dapat lebih fokus pada pengelolaan penyakit dan merasa tidak sendirian menghadapi tantangan penyakit kronis. Keluarga juga dapat membantu kepercayaan dirinya. Keluarga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri pasien untuk melakukan self-management atau pengelolaan diri diabetes. Peran keluarga dalam memberi informasi dan edukasi. Keluarga dapat meningkatkan pengetahuan pasien, memberikan informasi tentang penyakit diabetes mellitus, penanganannya, dan pentingnya kontrol kesehatan. Keluarga juga dapat membantu dalam perawatan, membantu pasien memahami anjuran dokter dengan menjadi telinga kedua untuk mengurangi resiko miskomunikasi dan kejenuhan saat kontrol rutin. Manfaat dukungan keluarga yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas hidup. Dukungan keluarga yang kuat dapat meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Meningkatkan motivasi. Keluarga yang memberikan dukungan tinggi akan membantu meningkatkan motivasi pasien untuk mengontrol penyakitnya. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepatuhan pengobatan. Dukungan keluarga memiliki dampak positif pada kepatuhan pasien dalam melakukan program manajemen diabetes. Masih semangat nggak bapak-bapak dan ibu-ibu? Untuk peregangan aja Bu, bisa tangannya diinginkan aja biar peregangan, tangannya digoyang-goyangkan biar nggak kaku. Monggo kita bisa sharing-sharing kalau jenengan mau menanyakan seputar penyakit diabetes mellitus, monggo bisa disampaikan. Intan, saya menyampaikan tentang peran keluarga dalam penanganan diabetes mellitus. Sangat banyak nggih untuk peran-peran keluarga kita untuk membantu panjenengan untuk lebih semangat dalam menghadapi kondisi jenengan. Boleh sharing-sharing nih, apa ada yang mau bercerita jenengan tentang gimana sih keluarga jenengan menghadapi kondisi ini, jenengan berperan banget gak sih? Monggo ada yang mau bercerita mboten? Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua yang sudah diterangkan Ibu, saya kira semua sudah mendengarkan, memperhatikan. Karena keadaan kita itu sudah tua dan banyak sekali yang perlu diingat. Bagaimana andaikan teks yang Mbak bacakan ini di fotokopi, nanti kita juga mengganti ongkos fotokopi, jadi sewaktu-waktu bisa dipelajari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Ibu sinten jenengan. Tepuk tangan buat Ibu Suciati. Ini tak tampung dulu ya Bu. Untuk fotokopi nanti bisa kita sampaikan dulu ke manajemen dulu. Enggak apa-apa, nanti bisa difotokopikan Bu untuk materi yang sudah saya sampaikan ini. Apa ada lagi Bapak atau Ibu yang menyampaikan mengenai peran keluarga nih jenengan terhadap kondisi ini jenengan niku? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Mbak, tangan saya ini udah 1 tahun nggak bisa ditekuk-tekuk, jadi ke dokter Pak Suratno nggak ada perubahan nih Mbak. Kalau minta rujukan ke panti bisa nggak Mbak? Terima kasih Bu Martini. Sebelumnya kalau mengenai keluhan jenengan itu bisa lebih disampaikan ke dokter nanti. Jika untuk rujukan kan itu nanti indikasi dari dokter. Jenengan sampun konsultasi sama dokter dereng? Nggih, ya dokter manapun lah boleh. Kan kalau kayak gitu banyak faktor juga kan Bu. Nanti mungkin diedukasi dulu atau diberi obat dulu. Jenengan udah melakukan peregangan kayak gitu? Olahraga juga sampun Bu jenengan? Oh, jalan kaki. Fisioterapi udah atau belum? Udah 3 kali. Nanti itu kelanjutannya bisa disampaikan sama dokter lagi, bisa memerlukan rujukan ke rumah sakit atau barunya. Oh, sampun. Gitu. Masih pengobatan di rumah sakit Bu, tapi sampai ini masih. Oke, nanti ya nanti kan lebih lanjutnya yang lebih mengerti kondisi. Kalau untuk pergantian rujukan itu biasanya nunggu per 3 bulan Bu. Jadi harus menghabiskan rujukan jenengan yang kemarin. Kan sebelumnya jenengan ke Jarsis itu harus dihabiskan selama 3 bulan dulu. Nanti jika memerlukan rujukan kembali bisa diperpanjang lagi terus ke pundi tadi. Nanti mana ya? Baru bisa pindahnya per 3 bulan seperti itu. Tidak apa-apa sih jika masih ada keluhan seperti itu. Nggak capek. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau tidak seputar penyakit boleh tentang pelayanan di klinik kami juga tidak apa-apa. Monggo yang mau menanyakan lagi.
Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi mboten? Monggo, mau mengenai penyakit yang tak sampaikan hari ini yaitu diabetes mellitus atau pelayanan di klinik Ismedika juga boleh, atau mengenai seputar hipertensi juga nggak apa-apa, atau ada yang mau bercerita lagi mengenai peran keluarga terhadap kondisi jenengan juga monggo. Biar semangat, mari peregangan lagi yuk bapak-bapak, ibu-ibu. Boleh tangannya digoyang-goyang dulu atau gini. Biar semangat, biar enggak kaku sambil nunggu ditensi sama diambil darahnya. Sebelum tak ulang materi peran keluarga dalam mengatasi pasien diabetes mellitus, apa ada yang mau bertanya dulu? Biar tambah ingat lagi, ini tak ulang lagi untuk materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai peran keluarga dalam mengelola pasien diabetes mellitus. Apa sih pengertian diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah, disebabkan oleh tubuh yang tidak memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif untuk mengubah glukosa menjadi energi. Kadar gula darah normal saat puasa untuk orang dewasa umumnya di bawah 100 dengan rentan 70 sampai 99 atau 70 sampai 100 dianggap normal. Kadar gula darah normal sewaktu untuk orang dewasa untuk orang dewasa pada umumnya adalah kurang dari 200. Adapun faktor yang menyebabkan terkena gula darah, yaitu yang pertama ada gaya hidup tidak sehat, faktor genetik dan riwayat keluarga, dan faktor hormonal. Adapun akibat terkena diabetes mellitus, yang pertama yaitu bisa dapat merusak ginjal, yang kedua gangguan pada mata, yang ketiga dapat mengakibatkan penyakit kardiovaskuler, yang keempat dapat membuat masalah kulit dan kaki, yang kelima dapat membuat kerusakan syaraf. Apa sih akibat terkena diabetes mellitus? Diabetes mellitus dapat mengakibatkan kerusakan ginjal atau nefropati diabetik adalah komplikasi berupa kerusakan ginjal yang diakibatkan oleh berkurangnya aliran darah ke ginjal pada pasien diabetes. Resikonya penderita harus rutin melakukan cuci darah secara rutin atau mungkin harus menjalani operasi transplantasi ginjal. Yang kedua yaitu ada gangguan pada mata. Komplikasi diabetes mellitus pada mata atau disebut juga dengan retinopati diabetik disebabkan oleh kerusakannya pembuluh darah di retina. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan kebutaan. Penyumbatan pembuluh darah pada retina juga akan memicu pembentukan pembuluh darah baru yang tidak berkembang sempurna.
Pembuluh darah yang tidak sempurna ini mudah rusak atau pecah sehingga mengakibatkan perdarahan dalam mata. Adapun penyakit kardiovaskuler, tingginya kadar gula darah berpotensi menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, di mana jika pembuluh darah rusak, maka sirkulasi darah di seluruh tubuh termasuk jantung akan terganggu. Yang keempat, ada masalah kulit dan kaki. Komplikasi yang paling umum pada penderita diabetes mellitus adalah masalah pada kulit dan kaki. Biasanya berupa luka yang tak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah dan saraf, sehingga aliran darah pada kaki terbatas. Yang kelima, ada kerusakan saraf. Kerusakan saraf akibat diabetes atau disebut juga dengan neuropati diabetik kebanyakan menyerang bagian kaki dan tangan. Penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 10-20% penderita diabetes mengalami nyeri yang disebabkan oleh kerusakan atau gangguan saraf. Adapun pengobatan diabetes mellitus. Pengobatan diabetes mellitus berfokus pada pengaturan gaya hidup termasuk diet sehat, banyak mengkonsumsi serat, sayur, buah, protein tanpa lemak, olahraga teratur, dan menjaga berat badan ideal. Obat-obatan oral seperti metformin, sulfonylurea, atau terapi insulin mungkin juga diperlukan untuk mengontrol gula darah. Pemeriksaan gula darah rutin dan edukasi diri sangat penting untuk keberhasilan pengobatan. Yaitu yang pertama, merubah gaya hidup seperti pola makan sehat, aktivitas fisik rutin, menjaga berat badan ideal, dan mengelola stres dan cukup tidur. Adapun pemantauan dan edukasi, pemantauan gula darah, pemeriksaan kadar gula darah secara teratur menggunakan alat pengukur gula darah atau glukometer untuk memantau efektivitas pengobatan. Ya, ini langsung aja ke peran keluarga dalam mengelola pasien diabetes mellitus. Peran keluarga pada pasien diabetes mellitus sangat penting untuk kesuksesan pengobatan, mencakup dukungan emosional, motivasi untuk gaya hidup sehat atau diet dan olahraga, bantuan praktik dalam manajemen penyakit seperti cek gula dan menyediakan makanan, edukasi tentang penyakit serta menjadi dan menemani saat kontrol ke dokter demi meningkatkan kualitas hidup pasien dan mencegah komplikasi. Peran keluarga dalam manajemen penyakit. Yang pertama, mendukung kepatuhan terapi, memfasilitasi gaya hidup sehat, memantau gula darah, mencegah komplikasi. Dengan dukungan dan pendampingan yang optimal, keluarga berperan penting mencegah komplikasi buruk yang tidak diinginkan. Peran keluarga dalam dukungan psikologis. Yang pertama, dapat mengurangi beban emosional, membantu kepercayaan diri. Keluarga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri pasien untuk melakukan self-management, pengelolaan diri diabetes. Peran keluarga dalam informasi dan edukasi. Yang pertama, dapat meningkatkan pengetahuan pasien, memberikan informasi tentang penyakit diabetes mellitus, penanganannya, dan pentingnya kontrol kesehatan. Membantu dalam perawatan, membantu pasien memahami anjuran dokter jangan mengurangi resiko miskomunikasi dan menjenuhkan saat kontrol rutin. Yang terakhir nih, yaitu ada manfaat dukungan keluarga. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Dukungan keluarga yang kuat dapat meningkatkan kualitas penderita diabetes, meningkatkan motivasi. Keluarga yang memberikan dukungan tinggi akan membantu meningkatkan motivasi pasien untuk mengontrol penyakitnya. Yang terakhir, ada meningkatkan kepatuhan pengobatan. Dukungan keluarga memiliki dampak positif pada kepatuhan pasien dalam melakukan program manajemen diabetes.
Untuk materi, sebelum saya menutup materi pada pagi hari ini, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada yang bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu? Sebelumnya, jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk materi pada pagi hari ini sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Iya. Iya, coba. Kurang menekan. Oh.